Thank you so much Tikas. Tadi itu podcastnya seru banget ya nggak sih? Iya, setuju Ya banget. kan kayak bener semua orang kayak nimbrung terus kayak ngeklik banget. Suka banget dengerinnya. Oke, langsung aja kita mau dengerin komentar juri. Kayaknya jurinya udah pada antusias nih. Yang pertama ada dari Kak Shirley. Boleh Kak Shirley? Oke, halo Britney dan Brian. Halo Kak. Keren banget, aku mau apresiasi dulu dong. Keren, keren, keren. Oh ya, aku mau tanya dulu. Teman-teman Brian dan Britney ini dengan apa bacanya Tikes atau Tikes? Oke, Tikes. Di Tikes ini baru bikin Tikes pas mau ikut lomba ini atau sebelumnya emang udah punya podcast? Iya betul banget, udah season keempat. Wow, oke, oke. No wonder sih, karena kelihatan banget teman-teman udah enjoy banget ngebawain podcastnya. Kemudian dari semua aspek ya, dari aspek visual itu udah proper banget intronya. Oke, studionya, setupnya very professional gitu. Bahkan kalau teman-teman drop di podcast ini di Spotify, aku tadi sempat nyari sih, tapi kayaknya baru ada openingnya doang ya, belum diupload episodenya. Itu akan oke banget, bahkan itu udah sangat apa ya, udah profesional lah bisa dibilang ya untuk bisa diupload di Spotify dan beberapa platform podcast lainnya misalnya. Terus juga yang kedua, tektokannya enak, teman-teman berempat, walaupun mungkin di sana konsepnya adalah ada guestnya gitu, ada tamunya, tapi porsi teman-teman ngobrol itu sangat proporsional. Nggak ada yang merasa diem gitu, nggak ada yang ngerasa ketinggalan, tapi semuanya bisa involve dalam percakapan. Aku juga mau mengapresiasi Britney, karena Britney bisa gini, aku ngelihatnya teman-teman berempat ini sudah ada porsi perannya masing-masing dan oke banget. Yang pertama, Britney itu bagus banget dengan pertanyaan-pertanyaannya. Aku ngelihat Britney bisa membawa percakapan itu sesuai dengan keep on track dengan temanya Life, Love, and Love. Terus juga pertanyaan-pertanyaan yang Britney ajukan ke guestnya untuk mancing jawaban yang lebih greget lagi gitu ya, itu tuh dapat banget karena gak semua orang peka untuk menggali penjawaban dari guestnya gitu, dan Britney bisa menunjukkan hal itu bagus banget. Terus juga cara Britney menanyakan ke Brian supaya Brian juga bisa involve dalam percakapan itu bagus juga. Brian di sini ya kalau aku lihat perannya salah satunya yang penting adalah sum up the conversation supaya enggak audiens itu enggak lost dengan apa yang sedang kalian bicarakan, dan juga Brian juga ngasih kayak moral value-nya ya. Dan aku ngelihat peran itu bagus banget untuk bisa jadi komposisi yang pas dalam sebuah podcast. Good job. Terus ya itu sih, aku belum melihat ada yang kurang ya. Secara durasi juga optimal, sangat optimal untuk dalam sebuah percakapan podcast seperti ini gitu. Kayaknya next mungkin bisa buat di episode-episode selanjutnya di-upload aja di Spotify ya. Nanti siapa tahu bisa berkembang lebih jauh kayak gitu. Jadi keren sih, so far so good. Di-explore terus aja ya kemampuannya. Thank you teman-teman dari Tikes, Brian, Britney, siapa lagi nih yang hadir? Rainer, ada lagi? Ya itu ya yang hadir ya. Thank you, good job. Makasih Kak. Baik, terima kasih atas komentarnya Kak Shirley. Sekarang mari kita dengarkan komentar dari Kak Zihan. Halo, Tikes. Halo Kak. Waktu opening ini cukup seru sih. Aku jadi kayak inget Indofitgram zaman dulu yang zaman old, zaman sekarang itu bener-bener kayak oh ada nih aku kayak nostalgia tuh dari yang zaman dulu sama yang zaman sekarang. Dan waktu opening Britney sama Brian juga yang dari apa sih cuplikan itu ke yang zaman sekarang itu udah sangat oke, dan aku bener-bener mengapresiasi setupnya, audionya, setup tata letak, dan bahkan kameranya juga udah enak gitu buat kita nikmatin pembicara dan bintang tamunya. Terus aku juga nggak no wonder sih, kayak kalian jam terbangnya udah kelihatan banyak banget. Kayak kalian bener-bener membawa acara itu kayak door to door gitu, close to door, apa sih yang dari Corbuzier kayak gitu, yang benar-benar saya enjoy gitu. Aku kayak wah ini udah oke banget sih buat dijadiin hal serius dan dikembangin sangat besar. Terus selain moderatornya yang oke banget, bintang tamunya juga menurut aku ngeklik satu sama lain antara moderator sama bintang tamunya dan bintang tamu sama bintang tamunya. Dan Britney juga
tiap nanya, bener sih kata Cheryl, selalu ada celah dan kamu nanya itu, dan itu diimbangin sama Brian yang ngasih kayak closing antara pertanyaan dan jawaban dari si bintang tamu. Terus bridgingnya udah oke, audio juga oke, cuman mungkin yang harus agak diperhatiin ini sih copyright sih. Yang awal kan kalian ada pakai lagu Dilan ya. Itu kalau misalnya dibawa ke profesional kan, kayak misalnya kalian upload di Spotify, mungkin itu agak perlu diperhatiin juga kan copyrightnya supaya nggak kenapa-napa di masa depan gitu. So buat aku udah keren banget sih, udah oke banget buat kalian seriusin, so semangat terus. Terima kasih Kak. Oke, thank you so much Kak buat komentarnya. Sekarang ada komentar dari Kak Dera nih. Kayaknya Kak Dera juga pengen banget nanggepin kelompok ini. Boleh Kak Dera? Sorry ya, jadi tiga juri yang komentar. Sebenarnya tadinya kenapa nggak tiga, karena takutnya durasi. Makanya tadi gue nanya durasinya masih aman nggak gitu. Oh ternyata aman. Kenapa gue pengen berkomentar, karena apa ya, dari beberapa podcast yang udah tampil kan, ini podcaster kelima ya kalau nggak salah hitung gue. Dari yang tadi itu kayaknya ini paling proper untuk, ya gue setuju tadi yang disampaikan sama Senja sama Zihan. Itu ini keren banget lah, intinya udah layak untuk di Spotify. Dan ya yang gue tangkep sih formulanya, gue juga kayak ada hal yang di awal ya, jujur kayak gue agak kurang interest sebenarnya, meskipun gue juga jadi nostalgia zaman Indofitgram, Chandra Leo masih kayak yang gitu-gitu. Gue nggak tahu lo ngalamin atau enggak, tapi ya itu seru gitu. Cuma pas udah kesini-sini gue mulai terkejut gitu dengan setup yang lo bikin, itu udah proper banget sih. Gue malah pengen banyak nanya di sini sebenarnya sama Brian sama Britney ya, di sini kebetulan ada. Ini lo ketika bikin podcast ini bener-bener lo setup sendiri, atau kayak ibaratnya studio udah ada tapi lo berkelanjutan gitu ya? Kalau nggak salah soalnya udah sampai season 4 ya? Iya. Berarti ini semacam kayak eskul di sekolah gitu, atau lo ikut komunitas something? Iya. Iya, jadi seperti gitu emang, untuk setupnya itu studionya udah ada, jadi kita tinggal rekam secara mandiri, kita editing, kita pilih idenya, dan kita biasa tayangin di YouTube sekolah gitu. Dan emang biasa dari kita Sekbid 2-nya yang in charge dari OSIS. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Wah, jawabannya sangat memuaskan. Dan kenapa gue tanya ini, sebenarnya semoga ini bisa diduplikasi di beberapa sekolah lainnya ya. Maksudnya buat teman-teman yang lagi join sekarang nih, maksudnya ini bisa jadi kayak lo coba tawarin ke guru atau ke sekolah, kayak nih kita tuh bisa bikin sesuatu yang baru gitu di sekolah. Jadi kegiatan-kegiatannya up to date gitu loh. Maksudnya kan itu setup kayaknya lumayan gitu harganya. Karena gue aja untuk pakai mic Rode itu aja cuma 1 biji gue di studio gue gitu. Tapi kalau gue lihat ada 4 gitu, dan gue yakin audio interface yang dipakai juga lumayan, karena suara yang dihasilkan lumayan jernih juga gitu. Nah semoga ini bisa jadi acuan buat teman-teman yang lain, kayak nih minimalnya kita kayak gini deh, gitu. Gila minimalnya kayak gini, gimana yang ini propernya ya. Tapi maksud gue ini udah bagus banget, dan semoga bisa dicontoh buat sekolah-sekolah yang lain atau beberapa komunitas yang lain, biar ekosistem podcastnya makin hidup lagi. Karena ya media informasi ke depannya itu salah satunya podcast akan berpeluang banyak gitu. Dan dari formula ini sebenarnya gue keingetan kayak Spotify itu baru ngajak Mak Betty. Buat beberapa temen yang tahu mungkin Mak Betty jadi eksklusif di Spotify. Nah itu juga konsepnya kan kayak drama audio, tapi bukan audio juga, ada visualnya gitu. Jadi kayak sketsa gitu, dan lo bisa bawain ini. Terus gue juga pengen nanya, ini format yang kayak gini akan selalu ada di setiap episodenya, atau cuma untuk kolaborasi sama yang tadi 2 guest yang lo bawa aja? Untuk Brian sama Britney. Mungkin boleh Cici jawab dulu, nanti aku bisa tambahin lagi. Oke. Iya benar banget, jadi untuk sketch itu nggak selalu ada, cuma kita kadang selang-seling, dan kadang di beberapa episode juga kita pernah waktu itu ya Ci, kalau nggak salah kita nambahin juga sebuah monolog yang menjelaskan mengenai tema dari podcast yang kita bawakan. Begitu Kak, terima kasih. Oke, jadi nggak format yang pasti ya, tapi tetap ada intronya. Oke, menarik. Ini juga menarik, cuma PR-nya mungkin buat teman-teman kedepannya harus benar-benar kreatifnya tuh benar-benar dipikirin banget gitu. Karena ya untuk terjun ke dunia podcast ini, karya yang bagus itu
perlu banget, tapi kita juga harus memikirkan kebutuhan industri. Kayak nantinya bakal di-push untuk seminggu kayak berapa kali posting yang kayak gitu-gitu harus dipikirin. Maksudnya ini sedikit bocoran ketika lo emang mau terjun ke dunia industri gitu. Jadi ini konsepnya bagus banget, tapi semoga lo bisa bertahan dengan konsep yang kayak gini meskipun intronya ganti-ganti gitu loh. Cuma catatan dari gue sih cuma satu sih sebenarnya, meskipun tadi Kak Senja sama Kak Jihan nyaman gitu untuk nonton si video podcast ini, dan sebenarnya gue juga nyaman gitu. Cuma gue ngerasa ada di beberapa part kayak ini yang mungkin apa ya, ini masukan sedikit sih, cuma ya itu terserah lo mau denger atau enggak juga ya hak lo gitu. Cuma kalau menurut gue ini pemilihan tema dari hostnya, dari tiketnya sendiri sama bintang tamu gitu loh. Ini kayak ada dua latar belakang yang ketika disatuin dalam satu frame tuh kayak ada skat gitu. Ibaratnya kayak dari host sama si guestnya nggak bisa nyatu banget, dalam artian kayak gue ngelihat sih dari perspektif gue, guestnya itu kayak lebih ke kayak pengen bawa ke arah santai relax, tapi Brian sama Britney on track gitu. Sebenarnya itu nggak masalah karena itu lo punya standarnya di podcast lo sendiri kan. Cuma mungkin ini yang pernah gue rasain ketika gue nge-interview beberapa orang gitu. Itu challenge untuk kita, gimana caranya mau orang yang kita datangin ke studio itu mau latar belakangnya kayak gimana, sebisa mungkin kita bisa sedikit masuk ke mereka biar ketika di frame itu kita nggak terlalu ada gap banget antara kita dan si guestnya itu gitu loh. Ini sedikit masukan dari gue. Dan ketika lo bisa deliver itu semua, bakal bisa lebih smooth dari ini gitu. Karena gue ngerasa tadi kan ada beberapa part yang di cut ya. Kayak mungkin ada yang nggak lulus sensor atau gimana, lo cut terus langsung perpindahan ke topik yang selanjutnya. Sebenarnya ini juga bagus karena lo masih tetap di on track gitu. Tapi mungkin ada beberapa cara yang lebih smooth lagi ketika lo mau ngedirect masuk ke, yuk kita misalkan udah terlalu melebar nih, kita masuk ke sini yuk gitu, ibaratnya tanpa harus proses cut itu gitu. Jadi bisa jauh lebih enjoy lagi. Untuk yang lain-lainnya gue setuju sama Kak Senja sama Kak Jihan juga sih. Tapi kalau catatan dari gue itu aja. For all keren. Keren. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas semua komentarnya dari para juri, Kak Sherly, Kak Zihan, dan juga Kak Dera. Sekarang mari kita saksikan podcast selanjutnya dari